Udah lama nggak ngomong. Oke, halo semuanya. Masih bersama kita. Masih bersama kita. Kita udah lama nggak gini ya? Iya. Udah lama. Kita udah lama banget nggak ngobrol-ngobrol. Karena situasi pandemi. Pandemi selalu dijadikan alasan untuk orang-orang tidak Ntar kalau ngumpul ntar di Raji. Ini juga kita tag-nya di kota yang terpisah. Nah, kita jauh dari kota yang ramai ya, yang banyak aparat ya. Raji. Ini di tag-nya via Zoom terus di ekstrak Nah, audio. gitu lah. Tapi nanti ngomong di sebelah sini ada siapa, di sebelah sini ada siapa. Gak apa-apa, kita masih tetap jaga prokes, kita masih tetap jaga jarak. Tapi tetap kita masih dengan rokoknya masing-masing. Masih. Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol. Saat ini kita lagi berkumpul bersama, tetap dengan prokes. Yes. Harus selalu disebutin prokes, bahaya, sensitif. Tapi kan situ udah dapet vaksin. Saya udah dapat vaksin, tapi tetap kena juga. Jadi itu nggak akan saya bales. bahaya, nggak seru nanti. Oke, masih bareng saya Oke Dityawan dan saya masih ditemani dengan rekan-rekan saya. Rekan-rekan. Sebelah kiri ada Bang Faris. Halo. Nah, sebelah sini ada Om Panji. Hai. Gila, sok keren itu, sok keren. Hai. I'll be back nggak? I'll be back. Oke teman-teman semua, para pendengar yang budiman. Budi dan Maman. Kali ini kita mau ngobrolin tentang masih dalam lingkup art and design ya, di dunia grafis lah ya. Tema pembahasannya adalah tentang AI atau artificial intelligence ya, bisa dibilang AI dalam dunia grafis atau dalam software atau dalam aplikasi grafis. Tema bahasannya ini bermula saya belibet gini ngomongnya dari Bang Faris. Nah, sebelum kita ngobrol panjang, kita tanya dulu Bang Faris. Bang Faris kenapa pengen ngobrolin ini sih? Apa masalah Anda dengan AI ini? Yuk, gimana? Ceritanya panjang aja deh. Anjir. Panjang banget. Oke. Ya mungkin awal bulan lalu lagi main komputer, biasa pakai Windows kan. Tiba-tiba ada notifikasi tetling Windows 11 akan datang. Updatean. Maksudnya, Windowsnya original apa masih pakai crack? udah gratis bro. Oh, udah gratis. Udah gratis. Saya baru tahu gratis. Itu masih pakai Windows 7 ya? Saya masih pakai saya pakai 10. Oh. Kayak 10 itu juga dulu pakai crack. Keren. Om Bill Gates tolong jangan ditangkap. Oke, gimana? Jadi sebulan yang lalu Bang Faris lagi mainin, tiba-tiba ada notifikasi itu kan. ada notifikasi. Awal-awal lah nggak akan diupdate lah gitu. Terus ada lagi tiba-tiba berapa minggu kemudian terus merasa terancam gitu kan. Merasa terancam. Enggak, soalnya spek komputer spek zaman baheula gitu kan. Anjir. Terancam karena spek komputer Anda bisa dibilang cukup. Zaman batu kan. Berubah banget itu. Terus ini apa sih ganggu gitu apa? Windows 11 ini ganggu ya? Kalau misalnya kalau diinstal meledak kan ya gitu. Merasa terganggu karena ada updatean baru. Gitu kan, padahal Microsoft sudah berbaik hati memberikan kesempatan tapi kan untuk update. Hardware-nya enggak ini. Hardware tidak mumpuni. Tidak mumpuni kan. Habis itu penasaran juga nih apa sih yang paling Windows gitu-gitu doang kan ya? Iya. Isinya. Paling beresin bug yang kayak gitu kita ya, nggak sampai ada sesuatu yang luar biasa gitu. Lihat YouTube kan. Lihat channelnya Windows kan. Promosiannya kan kayak gitu. Wah, tampilannya baru lah gitu. Baru. Kayak apa? Nanti aplikasi Android udah masuk di situ. Jadi nggak usah pakai BlueStack segala macam. Jadi BlueStack itu aplikasi untuk menjalankan software aplikasi Android di PC atau laptop, di Windows lah ya. Gitu kan. Terus wah ini BlueStack nyambung kan ngomongin Windows. Apakah para pemakai Mac mah? Saya pakai Windows juga. Windows juga. Saya Windows juga. Ya itu kan
tadi wah BlueStack bakalan hilang nih gitu. Terus ada lagi si apa fitur baru apa? Maksudnya ininya video marketingnya gitu kan, dia ngejelasin ada satu aplikasi nih, ada aplikasi yang udah ditanam di situ buat editing foto. Untuk editing foto. Editing foto. Okay. Nah, jadi kan, itu sudah ada, aplikasi ini udah ada di Windows-nya. Software itu udah ada ditanam di situ kan. Oh, buat informasi buat teman-teman, kita bukan endorse, ya? bukan endorse, kita bukan anak IT. Saya juga bukan orang yang mendalami dunia IT apalagi tentang software. Jadi kalau misalkan kalian berharap informasi yang sangat luar biasa atau misalkan wise banget dari kita, enggak. Kita cuma ngomongin ini aja gitu. Ya, ini banget itu. Terus gimana? Misalkan pas dijelasin ini aplikasinya gini. Dicontohin tuh ada foto, ada objek orang gitu di pantai. Terus ini kalau misalnya mau kalau di Photoshop kan kita kalau misalnya mau ke crop segala macam kita harus pakai pen tool segala macam lah gitu, ribet gitu ya. Cuma sekali klik truk udah ke langsung otomatis. Udah di udah apa sih namanya? Terseleksi. Terseleksi gitu kan si objeknya. Ini dia si aplikasi ini udah bisa ngebaca foto ngebaca ini background atau ini objek atau apa gitu. Iya. Gitu. Wah, apa nih gitu kan. Terus kalau mau ganti langit bisa. Langitnya mau dijadiin langitnya jadi sunset. Iya. Apapun gitu ya. Betul. Terus ini udah segininya tuh artificial intelligence ini masuk ke ranah desain gitu. Oke. Jadi kita mungkin saya ambil kesimpulannya adalah dengan zaman, kita ngomongin zaman dengan keadaan teknologi yang sekarang itu sudah memudahkan banget. Windows sudah include ada aplikasi untuk editing foto. Berarti kan kalau misalkan ngomongin aplikasi nih, Android banyak dong. Android, apalagi Android gitu ya. Android itu untuk editing foto, untuk editing video itu semua ada. Yang istilahnya kita dipermudah untuk melakukan itu. Nah, sekarang yang menjadi, apakah ada kecemasan dari Bang Fadil atau gimana? Sebenarnya sih bukan kecemasan juga ya. Maksudnya ini jadi tantangan gitu ya buat desainer atau mungkin kecemasannya apa yang bakalan ada nggak sih kebaruan dari penciptaan tentang desain segala macam gitu dari aplikasi yang sangat mudah ini gitu. Oke, nah berarti tadi saya ngambil satu poin tentang kemudahan dari desain ini. Nanti saya nanya Om Panji nih. Desain itu ada pergerakan nggak atau ada perubahan nggak dari tiap zamannya? Atau misalkan kita di tahun 2021, kan saya tahu tuh tren desain 2020, tren desain 2021, apakah itu setiap tahun akan berubah atau akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih berwarna kah? Atau akan ada perubahan? Atau misalkan memang desain itu lingkupnya hanya itu-itu saja, tetapi mungkin ada sedikit modifikasi kah atau seperti apa? Nanti kan itu ada sambungannya dengan aplikasi yang akan kita bahas. Nah, berikutnya adalah yang saya mau tanyain ke obrolan kita nih sekarang. Dengan kemudahan-kemudahan aplikasi inilah gitu ya. Saya juga sebagai, saya nggak mau nyebutin saya desainer sih. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya apa itu? Itu maksudnya apa? Saya survival kit itu kalau desain. Survival kit. Saya desainer juga. Saya juga sering bikin ilustrasi dan logo dan sebagainya lah ya. Nah, awalnya saya juga merasa risih nih karena info dari Bang Faris ada seperti ini. Lalu tadi menunjukkan sebuah produk gitu ya dari Nvidia gitu ya. Nvidia Canvas yang tadi kita lihat demonya, ngeri juga. Nah, terus aplikasi-aplikasi yang memudahkan orang dimanapun itu untuk membuat sebuah ilustrasi, logo dan lain sebagainya, gambar, editing video, editing foto, audio bahkan ya, itu sangat memudahkan banget. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah desainer ini, apakah seorang perupa, apakah seorang ilustrator dan lain sebagainya merasa terancam dengan ini? Dengan kata lain, orang-orang biasa aja kok bisa sekarang. Mau bikin logo nggak usah ke desainer, bayar mahal. Iya, ketika orang udah pakai kayak Canvas aja, aplikasi Canvas gitu. Orang mau bikin logo yang font aja.
dia udah puas dengan aplikasi itu gitu. Nah, Wah ini itu. Betul. gua bikin logo dari aplikasi ini udah puas gitu. Jadi gimana gitu loh. awalnya orang-orang yang belajar desain orang ngantar yang gitu. belajar desain, belajar estetika dan lain sebagainya, belajar warna, bentuk, filosofi itu seperti apa? Karena dengan memudahkan seperti itu, orang-orang akan lebih memilih yang mungkin saya bilang jauh lebih murah, lebih cepat daripada ke seorang profesional yang mungkin rate-nya itu luar biasa tinggi. Nah, ini Om yang satu lagi nih ngomong diem terus nih. Ngomongin itu sih tadi. Tanya dulu deh, Om. Sebuah desain atau sebuah ilustrasi mungkin ya desain lah pokoknya lingkupnya itu. Itu ada perubahan nggak sih? Secara movement ya. Ada perubahan nggak dari zaman ke zaman atau dari tahun ke tahun? Ataukah mungkin belum beres, tenang. Ataukah di tahun 2021? Tadi nggak boleh, diem nggak boleh. Gimana nih? Tahun 2021 ini apakah dari segi alat udah jelas dong sekarang semakin maju, dari segi ide, kreatif dan lain sebagainya orang-orang sekarang sudah berkembang. Apakah masih ada perubahan atau misalkan ada penemuan baru tentang desain, ilustrasi dan lain sebagainya? Kira-kira gimana? Jadi kalau movement di desain kan sebenarnya bisa dilihat timeline-nya gitu ya. Jadi dia berkembang juga mengikuti dengan perubahan atau perubahan dari movement art gitu. Movement art. Di situ kalau kita lihat kan di desain itu ada satu garis yang ketemu sama art itu ketika zamannya Art Nouveau, terus kemudian sampai Bauhaus yang akhirnya lebih banyak terkenal di desain gitu. Jadi perubahan-perubahan itu biasanya beriringan gitu dengan art yang sebagai induknya yang lebih tua itu memang terlebih dahulu kan terus berganti ya. Dari sisi sisi artistik dan juga bagaimana cara orang berekspresinya gitu, di situ mengekspresikan gagasan atau kesan yang dirasakan gitu sih oleh si perupa atau si senimannya. Dan kemudian ketika lari ke arah fungsional dia larinya ke arah desain, dan itu beriringan terus sampai ke minimalis. Di zaman terakhir yang akhirnya kita berada di situ, di movement terakhir itu kan diawali sama kalau kita lihat ke sejarahnya kan itu dialektika antara antara Marcel Duchamp terus nanti yang diterusin sama Andy Warhol gitu di situ. Pop art, dan akhirnya kita sampai ke titik postmodern, sampai juga ke titik yang kontemporer gitu di situ. Sampai hari ini masih disebut kontemporer karena kita berada di situ. Kontemporer kan kekinian ya, berarti kita berada di titik yang kekinian ini. Dari sisi movement atau movement yang tadi ya dalam artiannya media artistiknya, medium artistiknya, gaya artistik dan bagaimana cara ungkap si perupanya itu kayaknya nggak banyak perubahan sejak itu ya gitu. Paling mungkin lebih canggih dan banyak yang memanfaatkan teknologi terbaru kayak VR, audio design gitu. Terus nanti ada juga berkembang line art di situ, terus juga ada gimana teknologi audio ya condensed mic itu bisa akhirnya hasilnya bisa dijadikan sebuah karya seni untuk karya desain juga. Paling canggih lah gitu ya maksudnya di situ. Jadi cuman perubahan media aja, ada penambahan teknologi di situ, ada singgungan dengan sains di situ. Tapi secara artistik memang jadi luas, tapi penamaan mungkin labeling di movement itu yang belum mungkin nggak ada gitu atau belum ada di situ. Kalau secara tuh sih ya bener gitu kata Om juga. Yang tadi udah disebutin bahwa perubahan banyak gitu dari cuman kita pakai PC. Kalau di desain grafik kayak grafik desain itu kita cuman gambar di kertas, pakai mesin cetak gitu. Terus beralih ke PC, beralih ke laptop, sampai ke tablet, sampai ada pen tablet, sampai sekarang mudah mendesain itu dari smartphone gitu. Dari tools ya ada perubahan banyak, tapi kayaknya kalau dari movement sih belum ada sih menurut saya Om ya.
Jadi apa namanya, nggak tahu nih ke depan apakah tools itu bisa menentukan kebaruan dari desain atau seni itu sendiri atau enggak. Tapi sejauh ini sepanjang timeline sejarah ke belakang yang menentukan itu yang manusianya sendiri gitu. Manusia sendiri. Tetap Pemikiran si perupanya, keresahan si perupanya, pergeseran zaman gitu ya. Kondisi sosial yang akhirnya memaksa adanya kebaruan-kebaruan itu gitu ya. Dari sisi artistik, dari sisi keresahan, karena kan kondisi sosial akhirnya memaksa seseorang tuh untuk berbuat apa. Iya. Mungkin, tapi ada kemungkinan, ada peluang ketika pandemi seperti ini yang kita nggak tahu ujungnya kapan, itu kan merubah banyak hal. Ada kemungkinan muncul gerakan-gerakan baru gitu, apalagi sekarang dalam sisi produksi konsumsi kan kita baru nih ketemu sama yang namanya NFT gitu. Paling situ dulu deh. Oke. Berarti kan maksudnya pergerakan itu, kalau misalkan saya sedikit ambil kesimpulan, sebetulnya yang namanya desain, ilustrasi gitu ya dan lain sebagainya itu masih berkutat di situ-situ juga. Hanya mungkin dipengaruhi oleh toolsnya. Ya. Tools apa nih yang mau dipakai? Kalau misalkan dulu mungkin sekedar manual nih gitu ya, atau konvensional gitu ya, masih pakai tangan, masih pakai koas, masih pakai mesin cetak, pensil. Sekarang masih cetak, masih pakai sih. Masih. Cuma sekarang dari segi penciptaan sudah serba digital semua. Jadi masih tetap di situ dong. Nah, berikutnya pertanyaan lanjutannya adalah, apakah dengan adanya AI ini atau artificial intelligence ini yang memudahkan orang-orang awam, mungkin orang-orang yang tidak pernah belajar desain, itu mereka bisa meng-create dong, bisa menciptakan sangat. sesuatu yang mungkin bisa dibilang ngomongin kualitas deh. Kan udah keren banget dong, sama dong hasilnya profesional gitu ya. Apakah itu akan menjadi sebuah ancaman? Sebenarnya balik ke definisinya gitu, definisi desain dan desainer, art gitu, dan perupa atau artis gitu misalnya, visual artis atau artisnya sendiri. Ketika kita memilah bahwa art itu adalah bentuk ekspresi diri, bentuk penyampaian keresahan dan yang lain-lain, desain kan punya satu fungsi, yaitu problem solving. Jadi seorang desainer tidak hanya mencipta, tapi dia mencipta by motif gitu. Berdasarkan by reason. Ada indikator di situ. Ada indikator. Ada reasoning. Maksudnya kita bikin logo itu kan problem solving dari klien kita gitu. Kita bikin produk apa misalnya botol, karena itu sebuah bentuk problem solving dari klien kita. Jadi bukan hanya sekedar mencipta, kita bikin konsep desain atau apapun itu dalam konteks desain ya pasti untuk problem solving di situ. Tidak hanya sekedar creating, karena kalau creating itu mungkin lebih ke art, tapi art juga ada reasoningnya sendiri. Nggak seenaknya lu gambar dong gitu, pasti ada reasoningnya, ada keresahannya segala macam. Itulah yang mungkin yang membedakan antara art dan yang bukan. Yang bukan. Sebenarnya creating, membuat sesuatu yang punya nilai artistik dan estetik tinggi itu bisa sama semua orang. Itu kan demokratis. Demokratis banget. Nggak usah seniman bikin sesuatu yang bagus, bisa. Tapi apakah yang sesuatu yang dia bikin itu beralasan atau tidak gitu, punya alasan atau enggak. Nah, kalau buat Bang Faris sebagai perupa juga, Bang Faris, dengan adanya AI ini atau software-software yang memudahkan ini, gimana nih? Apakah merasa terganggu atau misalkan lebih memudahkan atau gimana? Kalau memudahkan ya pastilah. Memudahkan. Sangat memudahkan. Cuman sebenarnya sih lebih ke ini ya, ke pasar gitu. Pasar. ke konsumen yang membutuhkan desain gitu. Ketika konsumennya Bang Faris pada kabur gitu. Enggak, bukan itu juga sih maksudnya. Nantinya harga jatuh. Ya bisa jadi kan kayak gitu. Apalagi kalau di Indonesia kan ide itu kayaknya nggak dihargai. nggak dihitung gitu ya. Udah mah ide nggak dihitung, ada software yang gampang orang biasa bisa bikin, itu nanti yang apa yang nanti apa sekarang gitu yang belajar desain yang
Wah, lu, Jadi kasarnya adalah Photoshop nih desainer itu untuk mencapai sebuah titik dia memiliki pengakuan nama sehingga dia memiliki rate-nya sendiri atau harganya sendiri itu akan jatuh. ya bisa jadi gitu Bisa kan. jadi ya. Karena apa? Udah disediain gitu di Betul. setiap orang udah bisa gitu. Udah, setiap orang udah bisa. Ya diberi kemudahan lah gitu Nah, kayak. makanya tadi gue tuh coba ngebedain definisi desain dan hanya sekedar creating gitu. Jadi kalau misalnya desainer takut kehabisan bahan gitu gara-gara semua orang bisa, sebenarnya nggak usah takut. Kenapa? Karena masalah kan setiap akan muncul ada setiap terus. saat. Iya. Dan dia tuh makanannya masalah. Iya. Setiap ada masalah dimakan sama dia. Tetapi yang creating hanya creating ini, dia belum tentu bisa nyelesain masalah. Nah. Dia mungkin bisa create dengan mudah dengan software-software yang ada, dengan AI yang canggih gitu ya. Tapi dia tidak memiliki logiknya. Nah, jadi teman-teman semua pendengar, kawan-kawanku semua, ada sesuatu yang mungkin kita pelajari mungkin ya, atau misalkan ada sesuatu yang dipelajari oleh seorang desainer, oleh seorang perupa mengenai concepting gitu ya, terus mengenai problem solving yang dia akan istilahnya apa ya? Bukan mencampurkan atau ya apa ya? Saya bilang dibuild sedemikian rupa sehingga saat dia menciptakan sebuah bentuk gitu ya, itu memiliki alasan dari mulai mungkin kenapa bentuknya seperti ini, maknanya apa, warnanya seperti apa, tujuannya untuk apa, mungkin ada di situ, lebihnya ke situ. Tidak semua orang mungkin, saya bilang, tidak semua orang akan paham itu. Termasuk tadi orang-orang pengguna software yang saya bilang software instan gitu ya, yang akan sangat mudah dengan berbagai macam template yang dia tinggal tempel, belum tentu dia mengerti atau paham tentang makna apa yang dia ciptakan. Nah, kalau misalkan itu masalahnya adalah sepenting apa pemaknaan ini sehingga harus dihargai. Cuman balik dulu yang tadi ya, artinya ketika seseorang ini baik dia desainer ataupun bukan lah gitu ya, ketika dia memiliki logic problem solving atau kalau apa materi kita mau design thinking ya, design thinking gitu, dia mau dikasih tools apapun bisa. Dia mau dikasih instan jadi, mau dikasih kertas sama pensil doang jadi, apalagi dikasih software dengan AI yang memudahkan itu canggih. Gitu. Jadi basicnya adalah logiknya, logik tentang problem solving itu tadi. Nah, problem solving itu kan bukan cuma sekedar ada problem, ayo kita pecahin, enggak. Banyak prosesnya. Termasuk empathize untuk berempati terhadap problem itu, riset dan segala macam. Dan itu tuh kan nggak mudah gitu, tidak semudah kita menguasai. Oh iya, betul. Namanya software instan itu butuh masa memori, butuh memori otot, butuh jam terbang. Ya itu sangat luar biasa, mempengaruhi sekali. Nah, jadi sebetulnya bukan ancaman ya. Iya, bukan ancaman. Untuk sebagai desainernya. Nah, sebagai desainernya harusnya seorang desainer atau seorang kreator gitu ya. Justru ini tantangan. Justru malah harusnya bersyukur, memudahkan. Dia jadi tinggal mikirin konsep, ada tools yang membantu, itu akan mempercepat proses. Dan mungkin akan diharapin sih memunculkan sesuatu yang baru. Gitu. Karena kan ini udah gampang nih gitu. Udah gampang. Masa udah gampang terus masih niru yang lama gitu kan. Itu sebenarnya cuman ini juga jadi yang aneh gitu ya. Jadi hal yang unik kan ya, yang tadi kita bahas. Jadi ketika di ranah desain itu bukan ranah desain juga, mungkin yang software untuk ranah desain ya. Itu muncul berbagai banyak produk yang sangat memudahkan, sangat canggih dan segala macam, tapi di satu sisi lain itu di balance gitu, ada produk dari yang kita bahas tadi Leica itu dia ngeluarin kamera yang harganya amit-amit lah gitu buat kita orang Indonesia. Sebenarnya bukan buat kita orang Indonesia, saya lihat review di YouTube itu orang barat aja, orang Eropa, orang Amerika gitu. Ngelihat harganya M10 itu ngeri gitu. Wah, ini mahal banget kamera, apalagi buat kita. Apalagi buat kita yang rate-nya 1:14.000. Dia ngeluarin kamera itu hanya bisa motret monokrom. Berarti kan balik lagi ke zaman dulu. Ketika seorang fotografer harus bisa menghasilkan foto yang bagus hanya dengan hitam putih.
Itu kalau cuma akal-akal marketing bisa nggak sih? Atau cuma tujuannya itu kan kayak misalnya bisa aja cuma buat hobi atau Nah, sudut pandangnya Gitu. kan bisa macam-macam. Hmm. Bisa marketing nih jadi dengan modal murah dapat gitu kan. Besar bisa aja ke situ. Tapi di satu sisi kita lihat juga banyak fotografer ternama ya, artinya teh atau desainer yang memang top itu nggak pernah lompat dari media tools yang dia kuasain. Nggak ada software, bukan karena ada software bagus dia pindah ke situ. Banyak juga yang masih motret pakai film, pakai medium format, film 120 mili gitu ya, milimeter. Itu jadi karakter dianya. Karena dia udah dapetin karakter artistik dari situ. Oke. Ada yang sebenarnya iPad banyak, tinggal dibeli lah untuk desainer top itu, tapi dia tetap milih sketsa di kertas. Betul. Gitu. Terus akhirnya dia melalui proses panjang sketsa dulu, scan dulu, tracing pakai AI segala sampai jadi dicetak dulu gede untuk reviewnya. Diundang klien ke situ, dilihat ini previewnya kayak gini, baru dieksekusi ke produk yang benar. Itu kan menandakan bahwa desainer, perupa atau apapun yang berada di ranah kreatif itu, orang-orang besar itu sangat menghargai proses. Jadi tidak terganggu dengan adanya tools baru segala macam. Jadi masih bisa melakukan apa yang dia. Tapi pertanyaan saya, apakah anak-anak muda sekarang yang mungkin sudah terbiasa serba instan ini akan selalu menghargai proses kreatif itu? Proses produksi itu? Ya, harapannya lah gitu, karena saya masih muda juga kan. Kita kan masih muda. Oke, jadi sebetulnya seharusnya ini menjadi sebuah kemudahan bagi kita semua lah ya. Cuma mungkin tinggal bagaimana mungkin seorang perupa itu atau seorang desainer ini memanfaatkan itulah, meramu itu. Gimana caranya dia bisa memanfaatkan itu semaksimal mungkin untuk dirinya sendiri lah ya pasti. Oke. Dan jangan lupa juga lahirnya software itu kan itu di ranah teknologi. Ya. Esensinya teknologi adalah membantu atau memperingan dan mempermudah kegiatan manusia sehari-hari. Jadi dari sisi dia ya benar. Tinggal di sisi kitanya gitu. Itu bisa kita pakai atau enggak. Kita pilih-pilih lagi itu bisa atau enggak. Sementara kita tujuannya kan bukan itu. Jadi bukan akhirnya memilah-milah antara teknologi, desain dan segala macam, memang udah cair ya semuanya. Tapi kan akhirnya ada irisan-irisan yang memang kita berdiri di titik yang ini, dia berdiri di titik yang itu, mereka berdiri di titik yang itu. Jadi ada sudut pandang yang berbeda, tapi kan ujung-ujungnya semuanya demi kepentingan kehidupan manusia kan. Iya. Kehidupan berbangsa dan bertanah air. Oke. Nah, Bang Faris, gimana nih? Sejauh ini udah nyobain beberapa software yang baru itu atau belum? Belum sih. Belum. Cuman kan ya kalau yang software kayak Photoshop segala macam itu udah kelihatan. Udah sih ada fitur baru yang memudahkan. Cuman kan nggak terlalu signifikan kayak yang tadi diceritain gitu, kayak yang video Canva, terus yang software yang di Windows 11 itu. Windows 11. Terus, tapi emang mungkin kalau di saya gitu ya memudahkan untuk ini gue punya ide kayak gini nih, misalnya ngedit foto atau video kayak konsep art gitu, bikin kayak gini, wah ada aplikasi ini gue gampang bikinnya gitu, jadi kayak gitu paling gitu. Nggak harus cropping nggak harus cropping lebih gitu capek lah ya, jadi lebih menghemat waktu gitu ya. Mungkin kebutuhan buat posting segala macam mungkin itu akan memudahkan gitu. Nah, kalau misalkan mungkin saya balik lagi ke pertanyaan ya sebelumnya, masalah kemudahan-kemudahan yang disuguhkan oleh aplikasi-aplikasi ini. Nah, untuk di ranah pendidikan, saya ngomongin ranah pendidikan. Siapa tahu yang dengerin kan ada anak-anak desain yang lagi sekolah, lagi kuliah, lagi belajar gambar, Photoshop, tiba-tiba ada aplikasi kayak gitu. Ini. Ngapain gue belajar ini gitu. Jadi gimana nih? Baiknya gimana nih? Apakah kan ada orang yang mungkin menghargai proses setiap tetes keringat yang dia keluarkan untuk membuat sebuah mahakarya gitu ya. Ada juga orang yang istilahnya males, langsung aja instan jadi, toh saya jual juga tetap ada duitnya.
mau aja orang. Mau gitu. orang mau aja saya jual, kan selesai. Nah gimana nih? Nah itu kan balik lagi ke tujuan pendidikannya itu. Misalnya sekolah desain gitu, yang kita mau cetak tuh apa gitu. Oh jadi kesannya kalau kita Anjir. kesannya kita apa? Yang mau kita cetak ya buruh loh. Dia itu tadi tuh kan. Jadi yang mau dicetak dari si sekolah desain itu apa? Kan yang tujuannya adalah seorang sarjana desain atau orang sarjana seni Betul. yang bisa mempertanggungjawabkan karyanya. Keren, betul. Secara besar seperti itu. Ya. Dia tahu apa yang dia buat, dia sadar apa yang dia buat, dan dia bisa mempresentasikan apa yang dia buat. Betul. Satu. Yang kedua, untuk bisa membuat itu, misalnya untuk di ranah desain sendiri, balik lagi ke problem solving. Bahwa dia sepanjang masa studinya itu harus memahami, harus membangun logik-logiknya itu, bahwa ada problem yang harus saya selesaikan dengan pekerjaan saya atau dengan karya saya. Yuk. Tuh. Kemudian dia yang tadi maksudnya konsep berpikir design thinking itu ada di mereka. Dan ketika mereka keluar, mereka memiliki logik itu. Jadi kan yang disasar bukanlah mahasiswa atau sarjana yang bisa ilustrator, bukan mahasiswa yang bisa Photoshop, bukan mahasiswa yang punya sertifikat kompetensi di apa gitu ya, misalnya di Adobe gitu, tapi sarjana yang memiliki cara berpikir yang itu tadi. Artinya software menurut saya nggak akan jadi masalah ketika Anda menyelesaikan masalah itu dengan logika-logika itu. Setelah itu, setelah dapat hasil gimana cara problem solvingnya, oke, ini solusinya, inovasinya seperti ini, dibikin prototipe, diimplementasikan. Mau pakai apa, mau pakai NVIDIA Canvas boleh, mau pakai AI boleh, mau pakai Photoshop boleh. Nah pada akhirnya kan berulang sebenarnya. Angkatan yang sekarang misalnya terbiasa sama NVIDIA Canvas. Kan kita nggak tahu 5-10 tahun lagi keluar apa gitu. Sama seperti desainer-desainer hebat itu yang terbiasa sama AI, bahkan yang cuma sama sablon. Zaman itu kan teknologi canggih. Tapi karena dia terbiasa, mungkin 20 tahun lagi keluar lagi program yang benar-benar cuma ngomong doang terus jadi gitu. Si anak-anak sekarang mesti tetap setia dengan NVIDIA Canvas. Iya, betul. Karena mereka memiliki kenangan di situ, memiliki. Iya, itu yang tapi kayak manual drawing itu bakalan ini nggak sih? Enggak. Kenapa? Karena tadi jawabannya tuh kenangan. Sebenarnya gimana kita menyentuh material, gimana kita berbulan-bulan, bertahun-tahun, berjam-jam gitu bekerja dengan material itu kan jadi kayak ada kerinduan tertentu. Misalnya ya, maksudnya ya gue nggak tertarik dengan software baru itu. Untuk bisa ada persoalan di bidang grafik gitu atau vektor, ya larinya ke AI lagi gitu, ke Photoshop lagi atau kemana lagi, karena itu yang udah saya habiskan berjam-jam, berbulan-bulan, bertahun-tahun di situ. Ya kayak temen lah, kayak keluarga. Akhirnya itu tempat nyelesain masalah meskipun ada software baru. Untuk misalnya itu, kenapa sih hari ini ketika NVIDIA Canvas itu ada, anak kecil masih kok pakai kuas gitu, pelukis di coret-coret, masih banyak pelukis-pelukis yang tetap pakai itu. Karena bener tadi itu kenangan, ada memori yang nggak bisa tergantikan ketika kita ngoles kanvas gitu ya, ngoles kanvas dengan cat berisi kuas gitu. Kecuali orang-orang yang tidak pernah terbiasa dengan itu. Jadi sebetulnya ada quotes yang pernah saya dengar tapi agak sedikit lupa. Intinya adalah it's not about the gun, but the man behind the gun. Jadi intinya mah alatnya mau apa aja silahkan. Tapi kalian yang megang senjatanya, yang harus punya logika tadi ya, punya maksud, punya tujuan, punya pemahaman tentang apa yang mau diciptakan. Jadi bukan menjadi sebuah halangan, bukan menjadi sebuah tantangan, tapi itu harusnya mempermudah. Gitu. Cakep banget. Nah, buat teman-teman semua, apakah Anda bermasalah dengan ini? Krisnagarajanya Pangeran Diponegoro itu kan pada waktu itu di tangan yang benar, di tangannya Pangeran Diponegoro itu gila lah, bisa memperpanjang atau apa bentuk perjuangan kita kan dulu salah satunya simbolnya kan di situ dengan Krisnagaraja itu Pangeran Diponegoro memerangi VOC kan itu
sampai perang berkepanjangan nggak eleh kan sih teh gitunya beliau sudah kalah gitu sampai akhirnya ditaklukkan dengan cara politis gitu. Tapi terus kemarin ketika ada berita bahwa Nagaraja dikembalikan oleh Belanda, si Nagaraja ini teh Kris Nagaraja kan ada di Belanda tapi belum pakai. Hanya berfungsi kemarin yang di cuma sebagai hiasan aja, dimasukin akuarium. Terus dikembalikan ke Indonesia hanya jadi keris pajangan. Iya. Jadi berarti degannya nggak ada kan. Harusnya itu keris dipakai buat pergerakan sekarang ya. Harus ada yang nyolong memerangi COVID. Oke. Oh iya, satu lagi ya, tapi di luar konteks. Ini ngobrolnya santai. Santai. Sama kayak waktu itu ada wawancara. Saya lihat wawancara antara Butet Kertarajasa sama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Oke. Jadi di sana tuh ada di Keraton Jogja itu ada satu pusaka yang waktu wabah apa ya? Si pusaka itu dikeluarin, terus dikirapin gitu sama penggawa-penggawa Keraton Yogyakarta untuk menghalang wabah gitu, untuk menyembuhkan dan sembuh gitu. Wabahnya pergi. Terus Mas Butet tuh nanya, Sri Sultan kok sekarang lagi COVID gini nggak dikeluarin sih? Si pusakanya siapa tahu kalau dikirapin jadi hilang dari Yogyakarta gitu. Dan di situ kata Sri Sultan itu, wah nah, sekarang kan zamannya beda, nanti kalau makan saya yang malu. Gitu. Tapi intinya kan bahwa iya tadi degannya gitu ya. Degannya, sigannya itu canggih, mungkin si pusaka itu benar bisa menghalau wabah gitu. Tapi the man behind the gun-nya sudah tidak kompatibel lagi sama dia. Berarti Anda sedang meragukan Sri Sultan, no? Sri Sultannya sendiri yang bilang. Dia nggak mau kan? Beliau kan sudah tidak hidup lagi di zaman itu. Oke. Sama kayak Kris Nagaraja, Krisnya itu mungkin bisa apa? Kita Indonesia mungkin bisa jadi militer nomor 1 di bawah jenderal atau panglima. Makanya Kris itu ya. Iya, waktu itu, tapi kan dengan behind the gun-nya sudah tidak kompatibel gitu dengan tools yang ada. Sama kayak kalau kita dikasih nuklir, iya belum tentu kan kita jadi jauh kan dengan behind the gun biasa mercon biasa nggak biasa pakai nuklir, ntar meledak sendiri kan repot. Tasan teko biasa juga. Karapan sapi. Oke. Nah, sudah hampir mendekati 40 menit. Ini kayaknya pembahasannya update banget ya, teknologi dong, kita ngomongin teknologi ya. AI ya, anjing AI. Sampai Nagaraja. Oke, semua para pelanggan sama teman semua, mungkin sampai sini dulu kita sudahi obrolan kali ini dengan tema AI dalam dunia desain grafis ya, yang tadi include tentang software dan lain sebagainya. Jadi saya ambil lagi kesimpulan dari awal obrolan sampai sekarang, intinya adalah semua alat atau tools ini bukan sebuah ancaman, tapi justru harusnya menjadi sarana lah ya, atau alat untuk mempermudah dalam berkreasi siapapun Anda. Nah, cuman satu garis bawahi lagi adalah apa yang membedakan antara seorang kreator itu adalah dari bagaimana dia melatar belakangi atau mendasari ide atau karya penciptaan yang dia buat. Dia harus memiliki alasan tersendiri, harus memiliki perhitungannya, dan mungkin sampai ke hal-hal mendasar atau detail dalam sebuah penciptaan atau pembuatan sebuah karya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau komentar, silahkan komentarin. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe channel kita. Semoga rame, amin. Ketemu lagi nanti di tema pembahasan yang lain. Kebetulan kita lagi ngebahas teknologi nih, karena Bang Faris pengen ngobrolin ini. Semoga nanti bisa jadi melebar lah, meluas ya. Tema obrolan kita banyak, dari mulai art and design, sejarah dan lain sebagainya. Jadi tungguin aja obrolan-obrolan kita selanjutnya. Kalau misalnya ada yang mau ikut ngobrol, silahkan kontak aja kita. Nanti kita ngobrol bareng di sini, santai sambil ngopi, ngerokok, daripada ngelamun sendiri di rumah. Mendingan kumpul-kumpul bareng. Tetap dengan prokes. Nah, kita nggak mau sampai digerebek atau dibubarin. Kita taat peraturan kok, tenang. Jadi terima kasih banyak sudah mendengarkan. Saya Oki Dityawan, ada Panji, Faris, dan Faris mengucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Bye bye.